Cerita ini dikutip dari kitab Tarikhul Khamis fi Anfasin Nafis karya Asy-Syaikh Husain Dayar Bakri rahimahullah rahmatal abrar. Apa ceritanya? Begini, dalam kitab tersebut ada cerita di dalam perang Khandaq. Perang Khandaq, perang apa peperangan yang dihadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Habib Syafiq udah datang. Kalau Habib 1 datang, Habib 2 pulang. Ya namanya juga jaga gawang ya, betul ya. Ini tentengan bagaimana nih? Ya Allah, begini ceritanya perang Khandaq. Ya, dalam kitab tersebut diceritakan bahwa ketika peperangan Khandaq, perang parit. Jadi kita kenal salah satu sahabat Rasulullah bernama Salman Al-Farisi dari Persia. Beliau mengusulkan kepada baginda Rasul, ya Rasul, bagaimana peperangan ini kita praktekkan strategi peperangan di Persia seperti di Persia. Apa itu? Dibuatkan parit. Oleh karena itu dikatakan perang Khandaq. Saya tidak ingin bahas perangnya. Yang ingin saya sampaikan, saya ceritain begini, ada kejadian yang luar biasa. Sallu ala Muhammad. Apa ceritanya? Begini, salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Beliau ketika melihat keadaan Rasulullah beserta para sahabat-sahabatnya dalam kelelahan, kelaparan, kehausan, Sayyidina Jabir berpikir untuk menjamu Rasulullah dan sebagian sahabat-sahabatnya untuk dijamu di rumahnya. Dalam sejarah disebutkan perang Khandaq itu kurang lebih yang ikut dijamu oleh Sayyidina Jabir di rumahnya itu ada 1.000 orang. Ada berapa? Ada 1.000 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita begini, akhirnya Sayyidina Jabir pulang dulu nih. Dia pastiin, dia tanya sama biniknya. Dia ngomong, ini orang kreo manggil bininya apa nih? Hah? Jangan yang beb dah, kagak pantes. Ngomong deh sama biniknya, Neng, abang mau nanya, apaan bang? Di rumah kita ada makanan enggak? Ada minuman enggak? Ada apa bang kok tanya begitu? Iya, saya pengen jamu Rasulullah sama sebagian sahabatnya. Kesian Nabi letih, Nabi lesuh, Nabi lapar, sahabatnya lapar, kehausan. Oh begitu bang, boleh banget bang, kita mah girang kalau Nabi bisa ke rumah kita bang. Udah akhirnya dia ngomong nih bininya, bang kalau mau ngundang jangan banyak-banyak orangnya. Kita punya hanya segenggam gandum yang akan dibuat roti dan ada seekor kambing. Nanti bisa kita sembelih dan kita buatkan gulai kambing. Sampai sini nyambung? Masih nyambung? Akhirnya Sayyidina Jabir dia temuin baginda Rasul. Sayyidina Jabir dia bisik-bisik, dia ngomong sama Nabi, dia bisikin Nabi, ya Rasul, saya ingin menjamu engkau dan sebagian kecil sahabatmu di rumah saya. Jika berkenan, keluarga kami bergembira senang jika kau mengabulkan harapan kami sekeluarga. Akhirnya apa? Setelah dibisikin oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah beliau lantangkan suaranya, dia ngomong depan sahabat-sahabatnya yang 1.000 orang tadi. Sahabat-sahabatku,
Alhamdulillah ada berita gembira. Alhamdulillah saat ini Jabir bin Abdullah ngajak kita makan di rumahnya. Ini kira-kira kalau begini urusan bagaimana nih? Itu makanan cuma cukup ya mungkin 20-30 orang lah maksimal. Udah akhirnya Jabir nggak bisa ngomong, orang Nabi yang instruksikan, Nabi yang sampaikan. Sayyidina Jabir keyakinannya dan kemantapannya apa yang disampaikan Rasulullah pasti akan ada jalannya. Nabi bilang begini, wahai Jabir, jangan kau buka kuali gulai kambing dan adonan roti itu, biar aku yang menyajikan, yang aku yang menyediakan. Udah akhirnya Sayyidina Jabir dia pulang deh nih ke rumahnya. Udah akhirnya bininya lagi siapin adonan roti buat roti. Sayyidina Jabir ditugasin ada urusan untuk menyembelih kambingnya. Tadi kambingnya ada berapa? Kambingnya ada berapa? Ada 1 kambing. Akhirnya Jabir bin Abdullah beliau sembelih tuh kambingnya. Nah, ada cerita nih. Beb apa cerita nih? Ketika Sayyidina Jabir lagi menyembelih kambingnya, dia punya 2 orang anak, kakak beradik. Beb, apa hubungannya? Begini, ketika sang kakak sama adik lagi ngelihat abahnya lagi menyembelih kambing, nih kakak ngomong begini, dek, gimana kalau kita main potong-potongan sembelih-sembelihan dek? Ya namanya juga bocah kan niru aja, betul nggak? Makanya Pak, yuk semuanya ini jangan dianggap sepele nih. Ya ada anak-anak muda, ya anak-anak kecil yang hadir bersama. Ini didikan dari orang tua kita, guru-guru kita yang ada di Kampung Kreo di Masjid Darul Ma'wah. Kenapa? Iya, karena orang-orang tua kita yang ada di depan sini mereka tahu 20 tahun, 30 tahun yang akan datang siapa yang bakal meneruskan estafet syiar dakwah di Darul Ma'wah. Kalau bukan generasi-generasi yang mengenal cinta Allah dan Rasulnya. Sallu ala Muhammad. Makanya al-bi'atu tu'athir disebutkan dalam pepatah Arab, lingkungan itu mempengaruhi karakter seseorang. Ini kalau anak-anak muda kita biasa duduk di masjid, insya Allah Allah kasih perangai budi pekerti yang baik. Amin ya rabbal. Udah singkat cerita begini, akhirnya dia ngomong sama adiknya, dek sebentar dek ya, kakak ambil pisau dulu, nanti adik yang jadi kambingnya ya. Oke. Ya namanya juga bocah ya. Tuh makanya Pak jaga anak-anaknya ya, agar mereka meniru hal-hal yang baik, meniru perkara-perkara yang diajarkan oleh agama. Insya. Udah akhirnya diambil tuh pisau tuh ame kakaknya. Udah adiknya direbahin kayak kambing. Udah dek, adek kayak kambing ya. Oke kakak, aku rebah kayak iya. Udah siap dek. Akhirnya kakaknya taruh tuh pisau di leher adiknya, disembelih. Muncrat darah, bersimpah darah adiknya. Dilihat, dia takut, tercengang. Akhirnya itu kakak, loh bagaimana nih urusan nih? Adik bersimpah darah. Akhirnya diturun ke tangga, turun dari anak tangga, turun ke bawah untuk ngelaporin uminya, abahnya. Beb, kok motongnya di atas rumah? Iya, itu orang-orang Timur Tengah. Ini sekarang masih ada itu rumah di Saudi Arabia, di Yaman, ya di Timur Tengah. Itu rumahnya seperti apartemen, rumahnya bertingkat. Di atasnya nggak ada genteng, cuma ada dak doangan. Sampai sini paham? Akhirnya ini kakak saking ketakutan mau ngelaporin uminya, adiknya bersimpah darah. Akhirnya apa? Ketika dia ketakutan lari dari anak tangga, jatuh mati. La ilaha illallah. Ini kejadian pas
ketika Rasulullah bertamu di rumah Sayyidina Jabir. Akhirnya bininya ke kanan ke kiri, toleh kanan toleh kiri, dilihat, oh iya kemana tuh bocah ya, ini bahasa orang Kreo nih, kemana tuh bocah ya. Udah akhirnya dilihat, ternyata itu kakak jatuh sudah mati di anak tangga. Akhirnya ini istri Jabir dia ke atas ke rumahnya, dilihat bener ternyata adiknya udah bersimpah darah mati. Tapi istri Sayyidina Jabir dia nggak mau membuat suasana menjadi tidak kondusif. Rasulullah sedang bertamu di rumahnya, dia tutup, dia jaga berita ini, dia jaga ini kejadian ini, dia tahan rasa sedihnya. Dia bawa tuh anaknya, dibawa, digotong, ditaruh ke kamarnya dua-duanya. Subhanallah. Begini akhirnya lanjut cerita nih, lanjut. Setelah Rasulullah menjamu sahabat-sahabatnya dari tangan yang mulia itu, Beb, kan 1000 orang bagaimana nampungnya? Ini malam jamaah Masjid Darul Ma'wa ada berapa orang nih? Ada 1000 orang? Ada? Luar biasa, ini tentengan cukup kan nih? Mudah-mudahan pulang bawa berkah, bawa berkatnya. Amin ya Rabbal. Udah, Beb, lanjutin ceritanya. Iya. Rasulullah panggil sahabat-sahabatnya, kloter deh tuh. Ya kelompok-kelompok 10 orang, 20 orang, keluar kenyang puas, masuk kembali sahabat yang lainnya terus sampai 1000 sahabatnya diberikan makan dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Terakhir Rasulullah berkata kepada Sayyidina Jabir, wahai Jabir, semua sahabat-sahabatku telah kenyang dan hilang dahaganya, mereka puas mendapatkan jamuan di rumahmu. Wahai Jabir, saat ini aku ingin makan bersama engkau, istri dan kedua anakmu. Nabi minta Sayyidina Jabir, wahai Jabir, hadirkan 2 anakmu, aku ingin makan bersama mereka, bersama keluargamu. Akhirnya Sayyidina Jabir nih, dia ngomong sama bininya, bocah mana bocah? Oi, ini orang Kreo nih bahasanya, bocah mana bocah? Bang, begini bang. Akhirnya dia ke belakang, bininya ngomong pelan-pelan, bang, ada kejadian bang. Ada apa? Lu jangan bikin gue takut deh. Ini orang Kreo nih. Ini kayaknya kode nih. Kode jam 10, tadi Habib bilangnya selesai jam 10, udah jam 10 lewat nih. Tentengan bagaimana urusan? Nih akhir ceritanya begini akhir ceritanya. Ketika Rasulullah meminta kedua anaknya, Sayyidina Jabir berkata, dan istrinya menjelaskan apa yang terjadi. Wahai Jabir, sesungguhnya kedua anak kita telah mati bersimpah darah, seperti ini dan seperti itu kejadiannya, dan aku letakkan dan aku bawa kedua anak kita dan kumasukkan ke dalam kamar. Subhanallah. Ini Sayyidina Jabir, jangan ngomong yang enggak deh, ini kita lagi kedatangan tamu nih, Rasulullah nggak enak nih. Iya itu dia, makanya saya nggak berani ceritain ke abang nih kejadian begini bang. Bagaimana Nabi minta nih kedua anak kita biar didatengin. Akhirnya coba kita lihat mana Sayyidina Jabir bilang sama istrinya, mana kedua anak kita tuh bang di kamar. Ayo deh bang, kalau nggak percaya bang. Pas dibuka pintu kamarnya, dilihat kedua anaknya sedang bermain-main. Shallu ala Muhammad. Akhirnya dibawalah kedua anak tersebut di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah tersenyum. Dan istrinya masih tidak percaya apa yang terjadi, dan dia lihat dan dia menyaksikan, dan dia bawa kedua anaknya sudah bergelimang dengan darah. Akhirnya Rasul berkata, wahai Jabir,
betul apa yang disampaikan oleh istrimu, apa yang telah terjadi oleh kedua anakmu. Jibril alaihissalam memberitahu kepadaku agar aku meminta kepada Allah dan memohon kepada Allah mengembalikan dua ruh kedua anak Jabir sebagai penghormatan, kemuliaan untuk Jabir yang telah menjamu Rasulullah dan para sahabatnya. Shallu ala Muhammad. Masya Allah. Pak, Bu, ini masih nyambung nggak nih? Saya mau ngajak begini, boleh saya ngajak? Beb, dari cerita ini apa yang kita petik hikmahnya? Yuk semuanya. Ini malam kan kita hadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini malam kita hadirkan Rasulullah di kampung kita, di masjid kita. Kita minta sama Allah, jika Rasulullah meminta dan Rasulullah dikabulkan permintaannya, dan kita meminta kepada Allah berkat Rasulullah, ketika Rasulullah kita hadirkan di kampung halaman kita, di Masjid Darul Ma'wah, semua yang sulit Allah berikan kemudahannya. Jika mudah bagi Allah mengembalikan ruh kedua anak Jabir yang telah meninggal dunia, maka lebih mudah bagi Allah untuk menghidupkan hati-hati kita semua yang telah mati. Mudah-mudahan pulang semuanya Allah kabulkan segala harapan dan doanya. Allah hidupkan hatinya dan Allah ikut sertakan kehidupannya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.